Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan teman-teman hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar bersama pembahasan tafsir dari surat Asy-Syura. Malam ini insyaallah kita akan membaca ayat yang ke-15, surat Asy-Syura ayat yang ke-15. Teman-teman yang punya mushaf saya dibuka surat Asy-Syura ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah kita berlindung kepadanya, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir." Kita lihat versi terjemahan depan. Maka karena itu serulah mereka kepada agama Allah dan tetaplah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kalian. Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian, bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian pula amal-amal kalian, dan tidak ada pertengkaran antara kita dan antara kami dan kalian. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya kita kembali. Perhatikan Bapak dan teman-teman, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini ayat yang sangat agung, dan di dalamnya terdapat pelajaran, butiran-butiran faedah yang sangat banyak. Faedah yang sangat banyak. Di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dan perintah ini juga kita untuk umat beliau. Untuk umat beliau. Di mana perintah itu adalah perintah untuk berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana syariat ini juga telah diturunkan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Kepada para nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi seluruh para nabi tanpa terkecuali. Dan munasabah ayat ini teman-teman dengan ayat yang sebelumnya, ini telah kita baca, ini di ayat yang ke-14 dan ayat 13. Allah 14 dan 13, ini munasabah atau hubungannya adalah yang sangat kuat, yakni di ayat yang sebelumnya Allah menjelaskan tentang syariat, di mana syariat para nabi semuanya dalam artian usul agama sama, tidak ada percanggahan, tidak ada perbedaan, ya. Nah, seluruh para nabi memiliki usul dakwah atau usul agama yang sama. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, memerintahkan, meskipun para umat atau manusia yang disuruh oleh para nabi, sebagian mereka ada beriman tapi lebih banyaknya kafir, lebih banyak membangkang. Nah, Nabi SAW tetap diperintahkan, hendaklah engkau berdakwah kepada siapa? Kepada umatmu. Ini secara khusus adalah kaum kafir Quraisy, sebagai mendakwahkan syariat tauhid, syariat agama sebagaimana yang telah didakwahkan oleh para nabi-nabi sebelum engkau. Baik, coba kita lihat penggalan ayat itu. Allah mengatakan, "Falidzalik", ya, maka karena itu, maka karena itu. Maksudnya di sini dzalik kembali kepada syariat yang mulia. Fad'u, maka hendaklah engkau, ya, menyeru kepada syariat itu, menyeru manusia kepada
agama itu, ini agama Nabi, agama para Nabi. Ini perhatikan teman-teman, kita ulangi, agama para Nabi semuanya sama. Para Nabi adalah agamanya Islam dan semua para Nabi Muslim tanpa terkecuali. Adapun syariat dari sisi praktek, cara menerjemahkan atau mempraktekkan ibadah, ini baru berbeda-beda. Syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad SAW dari sisi puasa, sholat tidak sama. Ya, dari sisi praktik tidak sama. Tapi dari sisi objek dan tujuan, kemana ibadah itu diberikan, syariat itu diberikan, semua sama. Itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bercanggah. Baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi SAW, hendaklah engkau wahai Muhammad menyeru kepada agama itu. Serulah manusia kepada agama itu. Iya, bukan kepada perbedaan, bukan kepada khilaf, kecanggahan, tidak. Tapi serulah kepada pokok agama, kepada usul agama. Ini yang dikatakan oleh Allah SWT. Fad'u, dan hendaklah engkau berdakwah kepadanya. Nah, ini kata dakwah, teman-teman. Ya, kata dakwah di sini adalah menunjukkan bahwasanya agama Nabi SAW di antara risalah yang beliau bawa, kewajiban yang beliau emban adalah sebagai dai. Jadi Nabi SAW adalah dai, bahkan dai yang paling hebat yang pernah ada di jagat raya ini atau di di muka bumi ini adalah Nabi SAW. Beliau paling bagus dalam berdakwah dan paling cakap di dalam menyampaikan dakwah. Tidak lebih baik dari beliau. Baik. Tapi meskipun demikian, Allah SWT tetap mengajarkan beliau bagaimana tata cara berdakwah. Tata cara berdakwah ini berdakwah kepada agama, berdakwah kepada Allah, dakwah mengajarkan syariat, bagaimana kebenaran ini ya sampai kepada manusia secara umum. Ini tujuan. Ya, jadi tujuan dakwah apa? Bagaimana manusia kenal dengan syariat yang benar. Bagaimana manusia kenal dengan Allah SWT. Jadi bukan berdakwah untuk mengagungkan diri Nabi, tidak. Ya. Nabi SAW ketika berdakwah, apa yang dia sampaikan? Apakah Nabi mengajak manusia untuk mengagungkan diri beliau atau mengagungkan Allah? Untuk mengagungkan Allah. Nabi SAW adalah orang yang tawadhu. Dalam dakwah beliau tidak mengajak kepada pengagungan terhadap beliau, tidak, tapi pengagungan terhadap syariat. Demikian pula lah hendaknya seluruh para dai mengambil adab ini. Jadi ketika berdakwah kita murni berdakwah, objek kita adalah kepada syariat, kepada Allah SWT, bagaimana umat tahu dengan kebenaran. Masalah dakwah, teman-teman, walaupun setelah Nabi SAW beliau sebagai dai, maka dakwah beliau tetap estafetnya diteruskan oleh umat beliau. Dalam hal ini adalah para ulama, terkhusus para sahabat. Dan para sahabat adalah mereka sangat aktif dalam berdakwah. Dan berdakwah para sahabat sesuai dengan kemampuan, capability yang Allah titipkan kepada mereka masing-masing. Karena di antara para sahabat tidak semua yang menjadi dai dalam artian ustaz, dalam artian ulama, tidak. Karena para sahabat tidak semuanya ulama, tapi semua para sahabat faqih tentang agama. Yang ulama dari sahabat sedikit, Pak. Seperti dia, Pak. Seperti sekelas Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian Hudzaifah bin Yaman, kemudian Ubay bin Ka'ab, siapa lagi? Musa al-Asy'ari, kemudian Abdullah bin Abbas, sahabat junior, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan para khalifah yang empat yang mulia. Nah, ini para ulamanya para sahabat. Tapi umumnya para sahabat, mereka adalah orang yang faqih tentang agama, tetapi mereka bukan ulamanya para sahabat. Artinya mereka tidak, bisa jadi mereka berdakwah bukan dengan langsung menyampaikan secara sebagai delegasi utusan, tidak, tapi mereka berdakwah secara kemampuan masing-masing. Ada yang ahli jihad, mereka berdakwah dengan cara jihad. Ada yang ahli dalam retorika bahasa, mereka berdakwah dengan retorika bahasa. Ada yang ahli dalam masalah dalam masalah negosiasi, mereka berdakwah dengan negosiasi. Ada yang dakwah yang ahli dalam masalah adab dan akhlak yang sangat luhur, sehingga banyak orang kafir masuk Islam karena sebab apa? Karena sebab akhlaknya para sahabat. Seakan-akan mereka adalah Al-Quran dan wahyu yang berjalan. Nah, ini banyak kisah-kisah seperti ini. Tentunya tidak asing bagi kawan-kawan semua. Baik. Kemudian berikutnya yang penting kita ambil fikih dari ini, teman-teman. Saya ingin sampaikan yaitu tentang objek dakwah. Tentang objek dakwah, umat ini dari sisi objek, dari sisi tujuan dakwah, umat ini terbagi kepada dua. Umat Nabi SAW terbagi kepada dua. Ada namanya, teman-teman, ada namanya ummatul dakwah dan ada namanya ummatul al-istijabah. Apa perbedaan keduanya, Pak? Perbedaan keduanya adalah kalau umat dakwah, yakni seluruh manusia yang tidak memenuhi seperti itu disebut dengan umat dakwah. Artinya apa? Wajib untuk kita menyampaikan dakwah kepada mereka. Semisal
Yahudi, Nasrani, atau agama-agama lain, Ucu, Buddha, itu. Mereka umat dakwahnya. Apa itu umat dakwah? Ini kita wajib menyampaikan kebenaran kepada mereka sesuai dengan mampu yang Allah berikan. Ya, ini umat dakwah. Yang kedua ada namanya umat istijabah. Ya, ini umat yang memeluk Islam. Mereka mengistijab, menerima sebuah dakwah seperti kita. Jadi seperti kita ini termasuk umat istijabah. Artinya apa? Kita menerima sebuah dakwah itu. Dan kita sudah masuk Islam. Tetapi dakwah juga mesti berjalan dalam apa? Di antara kita. Jadi kalau kita bisa kita klarifikasikan, kalau kepada non-Islam, non-Muslim disebut dengan dakwah eksternal, itu bahasa lainnya. Adapun kita sesama kita, dakwah juga mesti berlaku di kalangan internal. Sesama nasihat, sama kita, adanya majelis ilmu, adanya mudzakarah, adanya duduk kita sama kaum muslimin. Ketika saya salah, Bapak ingatkan. Ketika Bapak keliru, saya ingatkan. Sehingga dengan demikian apa? Meratalah kebenaran. Merata kebenaran. Jadi yang sayangnya Pak, kalau urusan kebenaran kadang orang lebih banyak menapik dada ya. Pada kebenaran justru sok pintar gitu. Tidak. Sebenarnya Islam ini adalah agama dakwah, agama nasihat yang Nabi SAW pernah sabdakan dalam hadis al-sahih, dinu an-nasihat. Agama ini nasihat. Jadi ketika Bapak menasihati saya, maka harusnya saya berterima kasih. Ketika Bapak ayo kita duduk, kita ada tadi yang keliru, kita luruskan. Maka seharusnya kita bersyukur ada orang yang mengingatkan kita. Bukan justru kita jadikan oposisi. Tidak. Baik. Jadi umat terbagi kepada dua. Mengenai urusan dakwah ini teman-teman. Urusan dakwah. Dakwah ini adalah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Urusan dakwah adalah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah ini akan pasti selalu ada di muka bumi. Kebenaran ini, kebenaran Islam dan para pengikutnya akan selalu ada di muka bumi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Apa dalilnya, Pak? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, hadis yang sangat ma'ruf tentunya, disebut dengan hadis manhaj. Dari sahabat Syu'bah bin Mughirah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pada mengatakan la tazalu. Ya, coba kita lihat teksnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, maka hadis 7499, beliau mengatakan, ya, Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi bersabda, la yazalu min ummati qaumun zahirina 'alan nas. Akan senantiasa ada sekelompok umat dari umat ini, dari generasi ini. Akan senantiasa ada komunitas, satu kelompok dari umat ini yang mereka zahirina 'alan nas, di mana mereka senantiasa berada di atas dasar kebenaran. Apa kerjaan mereka? Mereka adalah senantiasa berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Sampai datang keputusan Allah kepada mereka dan mereka senantiasa di atas kebenaran itu. Apa maksud keputusan Allah? Yani sampai nanti hari kiamat akan datang dan kemaksiatan, kerusakan merata di muka bumi merajalela, dan mereka senantiasa ada di atas kebenaran. Ada komunitas yang memegang kebenaran. Kemudian mereka diwafatkan oleh Allah SWT dengan angin yang melewati mereka, kemudian mereka meninggal dunia sehingga tidak tersisa di muka bumi kecuali orang yang paling bejat, sampai urusan ini datang kepada mereka. Artinya apa, Pak? Dalil ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya dakwah, ya, urusan dakwah ini akan senantiasa ada orang yang mengembannya sampai hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahwasanya keberadaan dakwah, keberadaan orang-orang yang mengemban dakwah maksum, terjaga sampai hari kiamat. Bukan orangnya ya Pak, maksudnya keberadaan orangnya, bukan orangnya. Kalau orangnya otomatis siapapun tidak ada yang maksum ya. Sekelas ulama tidak ada yang maksum, pasti mereka memiliki kekeliruan, memiliki kesalahan. Yang maksum cuma siapa? Para nabi. Para nabi dan para rasul maksum. Artinya apa? Mereka terjaga dari cara menyampaikan dakwah. Mereka tidak pernah salah dalam menyampaikan. Ya, kenapa? Dakwah dijaga oleh Rasulullah. Tapi maksud saya di sini, orang yang akan menyampaikan dakwah ini, para dai, orang-orang yang berkolaborasi dengan dakwah dalam dakwah akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Dan ini jaminan berdasarkan hadis. Jaminan berdasarkan hadis. Jadi jangan takut Pak dengan khawatir tentang dakwah Islam. Islam akan senantiasa ada di muka bumi sampai hari kiamat.
Walaupun saudara kita dibunuh di Afrika, dibantai di Rohingya, dan dihapuskan jejak-jejak Islam di benua Eropa, di benua biru, makanya khawatir Islam akan senantiasa ada. Walaupun komunitas mereka mungkin sedikit, Pak. Walaupun komunitas mereka sedikit. Nah, cuma pertanyaannya sekarang yang perlu kita khawatirkan atas diri kita, apakah saya, apakah Bapak, dan apakah teman-teman semua yang mendengarkan suara ini, ya ada di garis orang-orang yang mendakwah itu. Ini pertanyaan kita. Ya, apakah sebagai dai, apakah sebagai orang yang menegakkan dakwah, apakah sebagai orang yang melancarkan bagaimana proses ilmu ini berjalan dengan baik. Ini pertanyaan kita. Ya, kalau ada kita di sana maka pujilah Allah SWT. Tapi kalau tidak, maka rugilah kita. Iya, maka rugilah kita. Jadi kalau dakwah akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Bahkan jaminan dakwah ini, Pak, pernah datang dalam hadis Nabi SAW dalam hadis al-sahih, sebelumnya mata hadisnya dari sahabat Hamid Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yabluqanna hadzal amra atau hadzal amru ma balagha al-laili wan nahar. Bahwasanya dakwah ini, agama Islam ini kebenarannya akan sampai memenuhi seluruh pelosok bumi, di mana tidak ada tempat yang dimasuki oleh waktu siang dan waktu malam. Di muka bumi ini pasti dakwah akan sampai ke sana. Kemudian wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah hadzal din. Tidaklah Allah meninggalkan satu kampung, satu rumah, kecuali Allah pasti masukkan tentang kebenaran Islam ini ke dalam rumah itu. Iya. Kemudian bi'izin aziz ya'uzu bihi Islam, dengan kemuliaan, dengan izzah, perkasaan yang mulia, ya, sehingga Islam menjadi mulia di mata mereka. Au bidul wa bidul lidalil yatul bihil kufur, atau dengan kehinaan, dengan cara kehinaan yang menghinakan orang-orang yang kafir. Artinya orang kafir itu ketika tahu dia kebenaran Islam, akhirnya dia meremehkan Islam sehingga mereka hina sendiri. Adapun orang Islam akan mulia dengan memeluk Islam. Ini dalil ini, Pak. Hadis ini adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang sahih. Apa maksudnya? Maksudnya dakwah ini akan senantiasa akan ditolong oleh Allah SWT dan sampai kepada tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali Islam akan sampai di sana. Dan ini terbukti sekarang. Bahkan bukan hanya sekarang, dari masa Tamim Ad-Dari sudah terbukti, di masa itu Romawi, Persia, bahkan Islam sampai ke Cina, sampai ke Konstantinopel, ke Turki yang sekarang, ke Bizantium, itu sampai ke Islam, Pak, di masa Nabi. Apalagi di masa sekarang. Karena ada sebagian dai atau sebagian ustadz menerjemahkan memahami di sini dari sisi darayat, yakni bisa jadi di zaman kita sekarang, zaman IT, teknologi, zaman media, ya, maka Islam sampai ke rumah-rumah orang. Bisa jadi, Pak. Mungkin dia buka handphone, buka media sosial atau sosial, tanpa nyata muncul di sana tentang Islam, tentang iman, tentang kebenaran Islam, bahwa Islam itu bukan teroris, sehingga banyak orang masuk Islam dengan cara melalui media. Nah, ini salah satu tafsiran dari apa? Dari hadis ini. Oleh karenanya, teman-teman, dakwah adalah salah satu basis dalam Islam, di mana dengan dakwah itu agama dan kebenaran akan sampai kepada seluruh manusia. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastaqim kama umir." Maka hendaklah kaum Muhammad istiqamah. Apa makna istiqamah? Konsisten. Hendaklah engkau istiqamah wahai Muhammad sebagaimana yang umirta, yang kau diperintahkan. Sebagaimana yang Allah perintahkan, hendaklah engkau istiqamah. Ini dalil menunjukkan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk konsisten di dalam dakwah. Jangan bercabang. Artinya sesekali mengajak kepada Allah terus mengajak kepada yang lain, tidak. Tapi Nabi SAW senantiasa disuruh untuk konsisten, istiqamah, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sudah dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengajak pengagung kepada selain Allah, tidak. Ya. Allah berfirman di surat Al-Ahzab, "Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran." Wahai Nabi, sesungguhnya aku mengutus engkau sebagai syahid, saksi atas umat ini, wa mubasysyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan sekaligus bahwasanya di sana ada surga dan juga ada punishment berupa apa? Neraka, azab yang mesti menunggu.
Kemudian wada'iyan ilallahi bi'idnihi wasirajan munira. Dan hendaklah kau menjadi dai yang senantiasa mengajak ke jalan Allah dan memberi penerang kepada umat. Ini dalil yang tegas bahwasanya Nabi SAW dai yang mengajak kepada jalan Allah, bukan pengagungan terhadap diri beliau. Dan karenanya kalau ada orang mengagungkan Nabi melebihi pengagum kepada Allah, maka ini dia. Beliau sudah dapat. Ada orang yang mengagungkan Nabi melebihi pengagum kepada Allah. Ketika nama Nabi disebut, kayak menangis. Tapi ketika nama Allah disebut biasa saja. Bahkan menjadikan Nabi di posisi hampir strategisnya, stratanya sama dengan Allah. Sebagaimana sebagian kawan saudara kita kaum muslimin yang keliru di dalam apa? Dalam pengagum kepada Nabi. Apalagi bulan-bulan sekarang lah, bulan-bulan Maulid. Di sana ada orang yang mengagungkan Nabi berlebihan. Menyatakan bahwasanya Nabi, kalau kita Maulid Nabi, diadakan acara ihtifal, dan Nabi hadir. Itu. Apa yang kita inginkan dikabulkan. Kan berlebihan. Apakah Nabi bisa mengabulkan doa? Bisa tidak Nabi mengabulkan doa? Gak bisa. Di masa hidup gak bisa. Apalagi setelah wafat. Nabi hanya bisa memohonkan doa kepada Allah. Dan itu berlaku di masa hidup. Karena setelah wafat kita tidak pernah diperintahkan untuk menjadikan Nabi sebagai untuk pengabulan doa. Karena yang mengabulkan doa ini adalah wilayah dan prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan istiqamah ini teman-teman, istiqamah adalah ibadah yang agung. Nabi SAW dikatakan istiqamah untuk berdakwah kepada kebenaran, berdakwah kepada Islam, ya, dan berdakwah kepada tauhid. Ini diperintahkan istiqamah. Dan kita juga berlaku bagi kita untuk istiqamah memegang Islam ini. Jangan sampai kita abaikan Islam sehingga kita wafat di atas kebimbangan, apalagi wafat di atas bukan agama Islam. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga Islam ini baik-baik. Aku anggap kepada Allah, jaga dengan baik Islam ini. Jangan engkau mati kecuali di atas Islam. Kecuali di atas Islam. Dan seseorang akan diwafatkan oleh Allah sebagaimana dia di atas kebiasaannya, dan dibangkitkan sebagaimana di atas kebiasaan dia mati. Baik. Tentang istiqamah ada perkataan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia pernah mengatakan begini, al-karamah fi luzumi al-istiqamah. Karamah, kemuliaan itu adalah sebenarnya adalah seseorang yang konsisten menjaga istiqamah, konsisten menjaga kebenaran. Oleh karena kita butuh, Pak. Saya dan kita semua kita butuh hal ini. Ya, kita butuh bagaimana menjaga istiqamah di atas kebenaran. Apalagi sekarang di zaman yang sudah serba terbuka, fitnah begitu mudah masuk ke kantong saku kita. Kita bisa jadi kita tidak keluar rumah, tapi bisa fitnah itu sampai di tangan kita, di HP kita, sehingga kita membaca informasi, membaca kemudian sebuah video dan segala sesuatunya membuat kita bimbang tentang kebenaran. Bisa jadi. Dan fitnah itu sifatnya menyambar. Oleh karenanya Pak, untuk menjaga kita istiqamah di atas kebenaran, ini butuh kita tips yang tepat. Di antara tips yang diajarkan oleh para ulama untuk istiqamah pertama apa? Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah doa. Nabi SAW pernah mengajarkan doa, dan ini boleh baca langsung. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati para hamba, letakkan hatiku di atas agama. Itu siapa yang baca? Nabi SAW. Nabi apa kurangnya begini? Kalau beliau saja membaca doa ini, maka umat beliau seperti kita ini, perocok-perocok seperti kita ini, lebih layak untuk membaca doa ini lebih apa sesering kita. Kenapa? Tidak ada jaminan, Pak. Saya dan Bapak kita semua tidak ada jaminan kita akan bisa duduk 1 tahun ke depan di masjid ini. Jadi kita sudah kemana-mana. Waliyadzubillah. Baik, maka istiqamah sangat dibutuhkan. Kemudian di antara bentuk cara menjaga istiqamah teman-teman adalah hendaklah kita terus belajar agama. Belajar agama. Jadikan prinsip hidup kita tidak berjalan satu hari kecuali saya nambah ilmu agama. Ada sesuatu yang baru yang saya peroleh. Itu prinsipnya. Sampai kita mati. Jadikan prinsip itu sampai kita mati. Kenapa? Dengan ilmu agama ini kita akan tahu bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bertindak di dalam kehidupan. Tapi kalau kita tidak tahu ilmu agama apa, maka sama saja datarnya bumi ini. Sama saja sama datarnya sawah dengan pematang. Orang Minang bilang, sama datarnya sawah dengan pematang. Artinya apa? Tidak bisa kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang layak, mana yang tidak layak. Maka ilmu agama menjadi apa? Menjadi kompas yang menentukan arah gerak kehidupan kita ke depan. Orang kalau tidak belajar ilmu agama, rugi dia. Rugi, Bang. Dan siapa yang lebih buruk? Orang yang masa tuanya tapi jahil tentang agama.
lebih buruk. Artinya apa? Padahal kita diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak kalah penting teman-teman, mana menjaga keistiqomahan adalah hendaklah kita membuat bi'ah, yakni lingkungan komunitas agama. Apalagi kita kawan-kawan nih, saya dan kita semua, kita akan merantau nih. Maka kita butuh kepada apa bi'ah, lingkungan. Lingkungan bersama kita komunitas yang belajar, komunitas orang-orang yang mencintai ilmu, komunitas yang ada dakwah di sana. Iya, adanya dibuka apa namanya majelis ilmu. Kita butuh kawan-kawan agar mensupport ketika apa namanya baterai ini lemah, magnet ini tidak lagi mencas, tidak lagi kencang, maka kita butuh kawan-kawan yang support kita, mengingatkan kita, mengajak kita kepada dakwah, kepada kebenaran. Ini butuh. Oleh dan lingkungan ini, Pak, lingkungan sangat memberi pengaruh. Sangat memberi pengaruh, apalagi kita di negeri orang sekarang kan. Ya, alhamdulillah kita Islam sama-sama disupport di sini. Ya, tetapi mesti bukan berarti kita nuansa kita agama terus kita tidak belajar agama, tidak mungkin juga, Pak. Ya, tetap kita mempelajari agama ini dan menuntut ilmu adalah salah satu basis terhebat, basis terbesar setelah taufik daripada Allah untuk menjaga keistiqomahan. Kemudian berikutnya kata Allah, wala tattabi' ahwa'ahum. Wahai Muhammad, jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Siapa mereka di sini, Pak? Siapa mereka di sini? Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Kenapa Allah mengatakan hawa nafsu mereka? Karena mereka sudah tahu tentang kebenaran, mereka tidak mengikuti kebenaran itu. Yahudi Nasrani tahu tidak dengan kebenaran bahwasanya Nabi akan diutus sebagai Nabi akhir zaman, Pak? Tahu tidak? Tahu. Tahu mereka disebutkan. Ya, it's mentioned in the Gospel and Bible. Disebutkan dalam kitab suci mereka. Jadi bukan suatu hal baru, perkara aneh di mereka. Karena Yahudi kenapa sejarahnya Yahudi ada di Madinah sebelum Nabi datang ke sana? Karena mereka tahu bahwasanya Nabi akhir zaman akan muncul nanti di negeri yang berbatuan, di sana ada pohon kurma, dan yang cocok itu adalah kota Madinah. Maka mereka nunggu di situ. Apa tujuannya? Berharap Nabi akhir zaman ini muncul, nanti kami sudah ada di sana. Dan kami akan jadikan Nabi itu sebagai pemimpin kami, kemudian kami akan memerangi orang-orang yang musuh-musuh kami. Tapi sayangnya apa? Tidak sesuai selera. Yang mereka harapkan Nabi itu mesti keturunan Israel. Orang dari Bani Israel, dari orang Ajam. Allah SWT berkehendak lain. Nabi akhir zaman justru dihadirkan, dilahirkan dari silsilah Nabi Ismail. Ini orang Arab. Orang Arab. Ya, urusan Nabi, kenabian ini adalah urusan Allah SWT. Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatan. Allah yang lebih tahu di mana urusan kerasulan ini, urusan kenabian mengatakan orang Arab, orang mana, urusan Allah. Itu bukan hak orang Yahudi, bukan mengatakan. Nah, ketika tahu orang ternyata bukan orang Israel, bukan orang kita, sudahlah, nggak usah beriman. Nah, mereka dua-duanya Yahudi dan Nasrani sama hawa nafsu. Kenapa? Yang bermain bukan lagi akal sehat, yang bermain bukan lagi kebenaran, tapi yang menjadi tolak ukur mereka adalah hawa nafsu. Oh, ini kepentingan, masalah kepentingan lagi. Oh, masalah perasaan. Ah, ini bukan komunitas kita. Ah, ini bukan orang kita. Itu jeleknya Yahudi dan Nasrani. Oleh karena urusan kebenaran kita tidak perlu lihat apa, tidak perlu kalau sudah tahu ya, saya bicara poinnya sudah nampak kebenaran itu, walaupun disampaikan dari lisan orang yang musuh kita sekalipun. Apa tugas kita? Terima kebenaran. Bukan terima orangnya, terima kebenaran. Demikian pula orang musyrik Mekah. Apakah mereka tidak tahu dengan kebenaran Nabi Muhammad? Tahu mereka. Bahkan mereka juga sering bersekongkol bertanya-tanya kepada ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Gimana nih tentang Muhammad benar? Begitu. Mereka tahu. Bahkan Muhammad adalah orang yang dari ciri-ciri kebenaran Nabi Muhammad SAW sudah diketahui mereka. Apa itu? Nabi SAW adalah pemuda yang tidak pernah berdusta. Nabi SAW dari kabilah mereka. Nabi tahu orang Arab, orang Muslim Mekah tahu Muhammad ini al-amin dan mulia. Maka ketika dia mendakwa dirinya menjadi Nabi, maka ini adalah tidak hal yang baru. Tidak mungkin dia berdusta. Muhammad tidak mungkin berdusta. Tapi meskipun demikian apa yang terjadi? Terjadi adalah mereka mendustai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah. Ya. Dan salah satu sebab mereka menolak Nabi SAW sebagai apa? Sebagai pembawa risalah adalah karena Nabi bukan orang kaya. Nabi anak yatim, dilahirkan dalam kondisi yatim. Dan Nabi bukan orang miliarder, tidak seperti Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid. Walid bin Mughirah miliarder, orang kaya.
Kenapa wahyu tidak diturunkan kepada wali? Kenapa Muhammad? Coba Pak, bagaimana tendensi cara ukur standar orang-orang musyrik jahiliyah menjadikan standar kebenaran, lalu yang menyampaikannya orang yang berstatus sosial, orang kaya. Islam tidak mengajarkan demikian. Walaupun anak yatim, walaupun orang miskin, kalau kebenaran disampaikan, tugas kita apa? Sami'na wa ta'na. Tugas kita. Baik, kemudian berikutnya kata Allah SWT, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan katakan Muhammad, aku beriman kepada apa yang telah Allah turunkan dari kitabnya, dari seluruh kitab. Artinya apa? Nabi SAW termasuk orang yang beriman kepada Taurat, pada Zabur, pada Injil, kepada Suhuf, dan kepada Quran yang diturunkan kepada beliau. Artinya apa? Beliau tidak membeda-bedakan. Beliau tidak membeda-bedakan risalah yang Allah pernah turunkan kepada para nabi. Walaupun itu masa jarak yang antara nabi dengan nabi sebelumnya sangat jauh sekali. Tapi meskipun demikian, karena Allah yang menyampaikan bahwasanya dahulu banyak para rasul, kemudian mereka diberikan juga mukjizat, diberikan mereka Alkitab, maka tugas Nabi apa Pak? Sami'na wa ata'na. Saya beriman, amantu bima anzalallahu min kitab. Saya beriman kepada seluruh Alkitab. Beda halnya dengan Yahudi dan Nasrani. Apa sikap mereka Pak? Dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian Alkitab, tapi kami berkafir kepada, kami kufur, kami ingkari sebagian isi Alkitab. Artinya apa? Yang mereka imani yang cocok kira-kiranya dengan hawa nafsu mereka. Tapi kalau nggak cocok, Pak, tidak, buang. Apa contohnya? Masalah riba. Masalah riba, haram. Mereka nggak mau terima riba. Kemudian rajam, zina. Orang yang berzina sudah menikah, dirajam. Itu nggak mau mereka terima. Perang. Jihad, nggak mau mereka terima. Masa perang. Nggak mau mereka. Tapi kalau yang lain, iman yang tidak ada konsekuensinya dengan hal yang mereka benci, mereka iman itu. Itu sifat Yahudi dan Nasrani. Dan orang beriman tidak. Mereka mengatakan apa? Kami beriman kepada apa yang selalu datang daripada Allah. Nah, gitu. Kemudian berikutnya kata Allah SWT, wa umirtu li a'dila bainakum, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil di antara kalian. Artinya apa? Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil dalam masalah hukum. Dalam masalah hukum, menegakkan kebenaran dan menetapkan hukum tanpa pandang bulu. Tanpa apa? Tanpa pandang bulu. Kebenaran ini layak disampaikan kepada siapa. Ketika hukum berlaku, harus berlaku atas seseorang, maka tidak dipandang dari keluarga siapa dia. Dan Nabi SAW adalah orang pertama yang akan mengeksekusi itu. Hatta kepada keluarga beliau sendiri. Nabi SAW pernah mengatakan, ya apa? Law sarakat Fatimah bintu Muhammad, ya, laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah bintu Muhammad, putrinya Muhammad. Ini Nabi bicara. Artinya sekarang Nabi, andaikan putri saya Fatimah yang mencuri, laqata'tu yadaha. Pastikan potong tangannya. Artinya apa? Tidak tumpang tindih. Hukum tidak pernah mundur. Oleh karenanya salah satu kejayaan di masa Nabi SAW hukum adil. Makanya Izzah kemudian Islam di sana Allah tolong, Allah tolong. Beda dengan umat-umat terdahulu. Mereka kalau masalah hukum Pak, lihat ini. Kalau orangnya adalah orang hebat, orang yang berkuasa, apalagi keluarga saya, sudah Pak, dimaafkan saja. Tapi kalau orang lemah, orang miskin, orang yang tidak memiliki status sosial, salah, pasti itu dihukum. Ini adalah bentuk jeleknya cara beragama orang-orang terdahulu. Dan ini sudah mulai ditiru oleh generasi belakangan. Lebih di masa sekarang. Coba lihat hari ini. Apakah hukum berpihak kepada semua orang atau berpihak kepada orang yang berduit? Hah? Hukum berpihak kepada orang berduit. Artinya apa? Hukum itu bisa mereka beli. Tidak tumpul bagi mereka. Tajamnya kepada ke bawah. Tajamnya kepada orang miskin. Dan ini dicela oleh syariat. Adapun Nabi SAW diperintahkan untuk adil di dalam menegakkan hukum, di dalam menegakkan agama. Jadi agama hak kita semua. Iya, tidak pula boleh kita menjadikan agama ini separatif. Artinya untuk komunitas ini layak disampaikan agama. Untuk ini tidak. Ini berlaku juga Pak. Agama bukan hanya milik orang kaya, tidak. Oh, untuk orang kaya, kalau diutang kita oleh orang kaya, boleh sampaikan agama dengan berapi-api. Kenapa kepada orang miskin? Sudahlah, yang lain aja untuk sudah. Agama sama. Orang kaya yang mengundang kita untuk menyampaikan dakwah, orang miskin, bahkan komunitas para buruh mengundang kita untuk menyampaikan dakwah, sampaikan dakwah pada mereka. Sebagaimana kita bersemangat kepada orang-orang yang berada, orang kaya. Karena apa Pak? Dakwah hukumnya adil. Hukumnya adil. Oleh karena pada dai sering dirasakan oleh para ulama, hendaklah kita adil dalam dakwah. Jangan jadikan
Dakwah ini hanya untuk milik komunitas tertentu. Tidak, semua orang layak kita dakwah. Semuanya layak untuk kita dakwah. Baik. Kemudian Allah mengatakan, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Dan katakanlah Muhammad, Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Apa maksud Rabb kami, Rabb kalian? Allah pencipta kami dan pencipta kalian. Yang kedua, Allah pemberi rezeki kami dan pemberi rezeki kalian. Kemudian penarab yang ketiga, maka dengan sebab itu, setelah Allah, karena Allah yang menciptakan saya dan kalian, Allah yang memberi rezeki saya dan kalian, maka Allah lah satu-satunya yang berhak untuk saya ibadahi dan yang kalian ibadahi. Boleh beribadah kepada Tuhan, boleh beribadah kepada Yesus, kepada Isa. Semua mereka makhluk lemah. Makhluk tidak ada hak ibadah, tidak ada memiliki nilai ketuhanan. Yang memiliki ketuhanan itu hanya satu saja. Esa tidak berbilang. Qul huwallahu ahad. Ini maknanya. Kemudian berikutnya, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amal kami, kalian bersama amal kalian. Artinya apa? Sami perbuatan baik kami adalah untuk kami dan akan dibalas oleh Allah di akhirat dengan surga. Adapun kalian, para musyrik Mekah ataupun orang Yahudi dan Nasrani, siapapun yang menolak kebenaran agama ini, maka bagi kalian pula konsekuensi apa yang kalian imani. Kalian akan mendapatkan pula punishment nanti di akhirat. Tapi kalau kalian beriman, maka kalian sama-sama akan mendapatkan amal balasan reward terbaik di akhirat. Baik. Kemudian kata Allah, la hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada hujjah atas kita. Artinya apa? Di antara kita tidak ada lagi sengketa. Tidak perlu kita gontok-gontokan. Tidak perlu kita berjidal. Apa jidal? Apa? Tidak perlu kita debat. Setelah nampak kebenaran, tidak perlu debat lagi. Ya sudah, Nabi sudah disampaikan kebenaran, wahyu sudah turun kepada beliau, mukjizat begitu banyak dilihat oleh orang musyrik jahiliyah. Hatta bulan pernah dibelah oleh Nabi SAW karena permintaan mereka. Wahai Muhammad, kalau engkau benar, coba belah bulan. Coba belah bulan. Kata Nabi, kalau saya bisa belah bulan, apa yang Anda lakukan? Kami akan beriman. Maka Nabi SAW membelah bulan itu dengan tunjuk beliau, dengan izin Allah berlakulah mukjizat dan bulan benar-benar terpisah. Sampai bukan hanya kan mereka mengatakan, Allah katakan dalam Quran surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Ketika mereka melihat bulan terbelah, apa kata mereka? Ada sihru mustamir. Ini sihir Muhammad yang dahsyat ini yang terus menerus. Coba Pak, eles terus. Sudah ditantang Nabi. Kalau engkau bisa belah bulan Muhammad, menunjukkan engkau seorang Rasul, kami beriman. Tapi setelah dia bulan benar-benar terbelah, katanya apa? Sihir yang terus, sihir yang dahsyat. Ini mengeles terus. Dan bukan sihir, benar-benar terbelah. Bukti terbelah apa? Yang disihir, kalau Bapak sihir, pasti yang disihir adalah orang yang di dekat itu. Tapi justru bulan terbelah juga terlihat oleh kafilah dagang yang berada di Syam. Yang sedang berjalan menuju Mekah, mereka melihat bulan benar-benar terbelah. Ini keajaiban luar biasa. Kalau sihir, mungkin orang yang di Syam yang tak ada sangkut pautnya dengan Nabi, dan orang yang jauh dipisahkan dengan jarak, karena sihir pula tidak mungkin. Dan ini benar-benar mukjizat, bukan sihir. Tapi apalah daya, yang namanya hati orang-orang yang benci kebenaran, para musuh tauhid, mereka tidak akan bakal beriman. Oleh karenanya apa? Kalau ada pertanyaan begini. Kenapa Allah SWT menghadap orang kafir itu kekal dalam neraka? Padahal mereka usianya mungkin kafirnya 50 tahun, 60 tahun. Apa jawabannya? Jawabannya adalah, andaikan mereka berusia ratusan ribu tahun, mereka akan tetap di atas kafir. Maka layaklah Allah menghadap mereka kekal dalam neraka. Allah tidak zalim, adil. Allah adil. Cuma tanda-tanda kebenaran begitu nampak bagi mereka. Tapi subhanallah, mereka terus ngeles. Kemudian berikutnya kata Allah SWT, ya, Allahu yajma'u bainana wa ilaihi masir, dan Allah yang akan mengumpulkan kita nanti di akhirat, dan kepadanya lah kita kembali. Kenapa Allah tutup dengan ayat ini? Karena Allah orang-orang kafir tidak beriman bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Orang kafir, salah satu keimanan mereka yang fatal dan rusak adalah tidak beriman. La yu'minu biyawmil akhir. Mereka tidak percaya dengan adanya hari berbangkit. Mereka tidak percaya kalau sudah mati akan dibangkitkan lagi. Ya sudah, telah berulang, habis selesai urusan. Itu keyakinan mereka. Maka mereka puas-puaskan di dunia. Itu keyakinan orang kafir. Walaupun di saat yang sama mereka beriman kepada Allah, Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Tapi poin ini mereka tidak beriman. Nah, mungkin lah. Masa sudah jadi tulang belulang, tulang belulang kita sudah jadi tanah. 2000 tahun orang tua kita mati. Tidak mungkin Allah bangkitkan lagi. Ini keyakinan mereka. Karenanya dalam Islam,
Salah satu rukun iman yang 6 adalah beriman kepada hari akhir. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Konsekuensi iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kenapa? Allah yang perintahkan kita untuk beriman kepada hari akhir. Dan inilah yang diyakini sekarang oleh orang ateis. Ateis tidak beriman kepada hari akhir. Tidak beriman. Adapun Yahudi Nasrani beriman pada hari akhir. Beriman mereka. Tapi kenapa mereka kafir? Dan dari sisi ini, tapi dari sisi mereka menolak Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Karena siapa yang tidak gagal dalam iman, rukun iman, salah satu dari rukun iman, keluar dari Islam. Sepakat para ulama. Sepakat para ulama. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, "Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di ma istujiba lahu hujjatuhum dahidah 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid." Dan orang-orang yang membantah agama Allah sesudah agama itu diterima, maka bantahan mereka itu sia-sia saja. Dan yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang siapa saja yang membantah agama Allah, membantah setelah Al-Quran itu benar, membantah, menolak Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir setelah jelas kebenaran bagi mereka, maka hujah mereka ya, dan setelah mimpi dimastuji balahu, maksudnya setelah agama itu diterima oleh manusia. Apa maksudnya Pak? Setelah banyak orang masuk Islam, Fatu Makkah telah terjadi, berbondong-bondong orang masuk Islam, kebenaran sudah nampak, terus masih agama ini ditolak oleh orang-orang, ya, maka hujah mereka sia-sia, argumentasi mereka sia-sia. Mau berhujah pun mereka nanti di akhirat di hadapan Allah diterima? Tidak diterima Pak. Kenapa? Kebenaran sudah nampak. Kebenaran bagi mereka sudah nampak. Baik. Maka tidak ada lagi di sana khusuma, tidak ada lagi di sana apa perdebatan, tidak ada lagi di sana jidal, ya. Yang terjadi adalah mereka akan digiring ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kata Allah, hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim. Hujah mereka itu sia-sia saja di hadapan Allah. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Mau berhujah, ya Allah, belum sampai dakwah kepada kami. Dakwah sudah tersebar. Ya Allah, dahulu apa namanya nenek moyang kami ikuti agama nenek moyang kami. Nenek moyang kami melakukan itu, kami lakukan pula. Kenapa? Karena kebenaran sudah tampak. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya di dalam agama ini salah satu cara berdakwah kita adalah kita boleh berjidal, ya, kepada manusia ketika kebenaran itu belum nampak di mereka. Boleh jadi. Boleh kita debat. Makanya salah satu dakwah yang berkembang di Indonesia ada ULU, ya, ada ULU. Ini dilakukan apa? Debat terbuka. Baik itu sesama kaum muslimin, kalau ada aliran-aliran yang berbeda, ataupun berdebat sesama antara orang Islam dengan non-Islam, apa dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan agama-agama lain, sehingga nampak kebenaran. Di sana argumentasi akan apa? Akan kelihatan. Mana yang memegang kebenaran, mana yang memegang batil. Ya, tetapi kan sayangnya belakang itu sudah ditutup. Sudah agak mulai kurang lah. Kenapa? Karena yang namanya orang Islam, kalau dalam masalah argumentasi tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Dari dahulu sampai sekarang. Tidak ada sejarahnya orang Islam kalau debat kalah. Para ulama yang ahli debat itu tidak pernah kalah. Berdebat dengan Yahudi, berdebat dengan Nasrani, Ibnu Taimiyah, rahimahullah, itu ahli debat. Sampai-sampai beliau mengarang apa buku-buku tentang meluruskan apa agama Yahudi dan agama Nasrani. Ya, bahkan aliran-aliran yang pernah ada di dalam Islam belum pantas semuanya dalam kitab dia. Habis usia beliau untuk apa? Membantah akidah yang rusak, keyakinan yang fatal. Iya, maka mereka tidak pernah kalah dalam masalah kebenaran. Ini ahlu sunnah, orang Islam. Tetapi justru apa? Demikian juga dulu dari masa para nabi, Nabi Ibrahim, kalah tidak beliau dalam argumentasi. Kalah. Bagus argumentasi beliau. Iya, apakah engkau menyembah apa namanya? Siapa yang menghancurkan apa namanya? Man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini dengan kapak oleh Nabi Ibrahim? Sehingga hancur semua berhala kecil dan tinggalkan satu. Berhala apa, Pak? Berhala gangsternya berhala. Kemudian kampak tadi yang digunakan ditaruh di tangannya berhala itu. Ketika orang masuk kuil, oh, siapa yang menghancurkan berhala kita ini? Nah, maka ada tuh yuqalu lahu Ibrahim, ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Kali panggil Nabi Ibrahim. Iya. Afa'alta hadza bi ya Ibrahim? Wah Ibrahim, engkau melakukan ini kepada Tuhan kami. Kata Nabi Ibrahim, tidak. Tanya kepada yang paling besar. Tanya kepada apa namanya? Berhala yang paling besar. Kan dia tampak ada di tangannya. Maka diam mereka dan mereka bukan bahwasanya jawaban Nabi Ibrahim yang kecil itu, yang pendek itu cukup menjadikan argumentasi bantah seluruh argumentasi mereka. Diam Pak. Tapi sayangnya demikian seterusnya. Tapi sayangnya
mereka orang ahlul batil, mereka ketika kalah di atas argumentasi yang bermain otot, main otot lagi Pak, main fisik, sehingga Nabi Ibrahim dibakar. Dan ini yang terjadi di setiap generasi. Lintas generasi ini yang terjadi. Kalau argumentasi sudah ada dibantahkan, akhirnya main fisik lagi, membunuh, membantai, membakar. Ini yang terjadi di sepanjang zaman. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah SWT, ya, wa alaihim ghadabun wa lahum adzabun syadid, dan atas mereka murka Allah dan bagi mereka pula siksa yang keras, ya. Dan ini sesuai keadilan. Nah, mereka berlaku zalim, tidak nampak kebenaran tapi tidak diakui, akhirnya mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran, ya, dan menurunkan neraca, mizan. Mizan artinya Pak, timbangan. Al-mizan artinya timbangan. Ya, sebagai apa? Untuk menegakkan keadilan di tengah umat. Menegakkan keadilan di tengah umat. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib." Dan boleh jadi, ya, dan tahukah engkau wahai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Ini dalil menunjukkan urusan hari kiamat adalah urusan yang gaib. Tidak satupun yang mengetahui urusan hari kiamat kecuali Allah SWT. Malaikat tahu tidak hari kiamat? Malaikat yang di langit tahu tidak pada hari kiamat? Tahu. Para nabi tidak tahu. Urusan hari kiamat ini adalah benar-benar disembunyikan oleh Allah SWT. Tidak ada yang tahu kecuali Dia. Apa akan terjadi? Tapi kalau ciri-cirinya ada, ciri-cirinya jelaskan kepada kita. Namun kapan, tahu berapa, tidak tahu. Oleh karenanya tidak boleh kita menebak kapan hari kiamat akan terjadi. Baik. Kemudian berikutnya, istahjilu bihalladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, mereka meminta supaya itu segera didatangkan. Istijal. Ini diantara gaya orang kafir. Mereka beristijal. Apa itu? Terburu-buru. Oh Muhammad, kalau kepada saya sudah datang kiamat itu. Ayo datangkan, mana dia hari kiamat? Sombong. Sombong gaya mereka. Mereka beristijal. Ini gaya orang kafir. Adapun orang beriman tidak. Sebab kata Allah, walladzina amanu. Adapun orang beriman, musyfiquna minha. Mereka senantiasa dalam kondisi takut pada hari kiamat itu. Wa ya'lamuna annaha. Kenapa? Karena mereka berilmu. Mereka tahu dan mereka sadar dengan hujah yang terang bahwasanya hari kiamat adalah suatu kebenaran dan pasti berlaku. Nah, ini tidak. Ini adalah akidah kita. Kita beriman kepada hari kiamat. Ya, bahwasanya hari kiamat pasti terjadi. Kemudian kata Allah, ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya hari kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata, kesesatan yang jauh, kesesatan yang jauh. Hari kiamat Pak, untuk terjadinya sulit bagi kita menalar, sulit Pak. Secara dalil kita sudah kokoh, soalnya tanpa ada logika lain tidak itu bagi kita. Dalil sudah cukup begitu. Al-Quran begitu banyak menjelaskan hari kiamat itu pasti terjadi. Namun dari sisi logika, di sana kita cek bisa sekali. Karena prinsipnya adalah Allah Maha mampu segala sesuatu. Dan Allah menciptakan kita dari sesuatu yang belum ada. Pak Jawahir, Pak Mau saya bilang sekarang 40 tahun. 70 tahun yang lalu, sebelum ada di hari sekarang, belum ada sosok Pak Jawahir. Sama dengan kita. Berarti apa? Belum ada yang semisal kita. Dan satu-satunya Pak Jawahir, satu-satunya sosok beliau di dunia ini satunya. Gak ada, mau dicari ujung timur sampai ujung barat, satu ujung satu. Iya, gak ada kemiripan dengan beliau, gak ada kesamaan. Hatta apa namanya basmah, apa namanya ini? Apa namanya? Pinjat belit? Gak sama. Ada nggak yang sama dengan Pak Jawa? Gak sama Pak. Ini untuk sidik jarinya aja. Gak ada yang sama walaupun jari kita sama-sama 5 diciptakan oleh Allah. Gak sama. Coba manusia Allah. Dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Terus ketika kita telah mati, dibangkitkan oleh Allah SWT dari kerangka yang sudah ada. Sulit apa mudah Pak? Lebih mudah. Menciptakan yang belum ada biasanya lebih kesulitan mana Pak? Produk barang yang belum ada contoh, nggak ada, kita punya apa namanya punya ilmu tentangnya dibanding merenovasi barang yang kerangka yang sudah ada. Kesulitan mana Pak? Sulitan yang pertama karena belum ada contoh kan. Nah kalau kita manusia saja seperti itu, bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Walillahi mathalul a'la. Contoh bagi Allah itu lebih hebat dan lebih mulia. Bahwasanya kalau menciptakan kalian dari yang belum ada menjadi ada mudah bagi Allah, apalagi menciptakan kalian sudah ada bangkitkan kembali lebih mudah, sulit.
Ini kan logika, secara logika. Tetapi alhamdulillah kita sebagai orang Islam cukup beriman dengan wahyu yang sudah diturunkan. Demikian teman-teman, supaya ayatnya 14 kita benar-benar bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pendengar. Adapun untuk pelajaran yang bisa kita bawa pulang ya dari pembahasan ayat ini, pertama yaitu wujubu ad-da'wah ila Islam bainahum bil alam. Ya, id la najatun lil bashariyati illa bil Islam. Pertama, pelajaran pertama teman-teman adalah kewajiban dakwah kepada Islam. Kita wajib berdakwah kepada Islam. Baik dakwah sifatnya internal ataupun dakwah kepada non-Islam eksternal. Wajib. Kenapa? Karena dakwah ini yang kita dakwah sampaikan kepada seluruh umat di muka bumi ini adalah sebab keselamatan untuk manusia. Jadi ketika Bapak teman-teman ikut terjun berdakwah dalam artian baik itu sebagai eksekutor ataupun sebagai orang yang bagaimana membantu upaya dakwah ini berjalan. Jika majelis ilmu, menulis buku, men-share buku, men-share informasi, dakwah di media sosial dan segala macam. Maka ini salah satu cara kita terjun di dalam dunia dakwah. Walaupun tidak harus menjadi ustadznya, tidak harus Pak. Iya. Walaupun tidak harus. Dan alhamdulillah dakwah sekarang tersebar baik. Iya, tidak hanya di Arab, di Indonesia juga tersebar baik. Sekarang banyak Pak. Alhamdulillah, anak muda banyak kemunculan. Ya, kawan-kawan anak muda kita yang kuliah di tanah Arab, di Saudi atau di Madinah, di Yordania, di mana mereka pulang di kampung halaman, menyebarkan kebenaran. Ya, sehingga terjadilah apa tajdid, yaitu apa pembaharuan dalam agama, pembaharuan dakwah. Pembaharuan agama maksudnya apa Pak? Bukan agama diperbarui tidak, tapi merefresh, mengembalikan ajaran agama itu kepada mata air yang jernih, kepada sumbernya. Itu namanya tajdid. Jadi apa? Pembaharuan, pergerakan pembaharuan dalam usaha dakwah. Artinya dakwah itu benar-benar bagaimana umat dibimbing, diarahkan kepada akidah yang benar, cara beribadah yang sahih. Ini namanya tajdid. Nah, ini sudah berlaku di negeri kita Nusantara. Mudah-mudahan suatu saat Indonesia menjadi negeri yang bertauhid, baldatun thayyibah. Itu harapannya. Demikian juga sekarang di Inggris, karena ada namanya Islamic Corner, kan? Sedang viral sekarang ya. Islamic Corner, betul ya? Di negara Inggris apa? Kerajaan Inggris memberikan kesempatan untuk berjidal, berdebat seluruh agama. Seorang Muslim dari bikin apa? Find Jesus in the Quran and find Muhammad in the Bible. Nah gitu kan. Bikin pelang, nanti orang namanya berdebat gitu. Banyak orang masuk Islam. Terlihat sekarang di Inggris. Alhamdulillah Islam tersebar dengan baik. Karena jangan khawatir, jangan khawatir. Walaupun soal lagi banyak dibantai dengan Islam, insya Allah akan tersebar. Nah, upayakan kita ada di garda mereka, ada di garis mereka. Islam mereka. Baik, kemudian faedah yang kedua teman-teman, hormat ittiba'i ahwa alul ahwa. Tidak boleh haram hukumnya mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu mereka dalam kebenaran. Orang kalau sudah tahu Pak, mereka beragama, kemudian menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah, tapi tidak berdasarkan dalil. Yang ada adalah apa namanya hawa nafsu, bagaimana yang suka-suka mereka, apa yang maka tidak boleh ikut mereka. Walaupun mereka orang terpandang dalam status sosial, tidak boleh. Ini faedah yang kedua. Kemudian yang ketiga, wujubul istiqamah ala Islam. Ya, aqaid wa ibadat. Wajib untuk konsisten memegang agama ini, memegang agama Islam baik dari sisi akidah ataupun ibadah yang benar. Wa ahkami qadaiyah wa adabi wa akhlaq. Dalam masalah hukum dan masalah adab yang benar. Dalam masalah adab yang benar. Baik. Kemudian yang keempat adalah ta'yinu tarkal hujaj wal mukhasamah ma'a ahli kitab. Yakni kalau apa hendaklah kita meninggalkan debat kusir bersama orang-orang ahli kitab setelah kebenaran nampak di mereka. Dan kita tahu orang ini hanya cari gara-gara. Debat pun dilakukan mereka bukan cari kebenaran, tapi debat kusir jadinya. Ujung-ujungnya nanti adu jotos. Maka debat seperti ini hendaklah tidak. Ini faedahnya. Barangkali itu bisa disampaikan semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Baik, ada soal jawab? Masih ada waktu 7 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Teman-teman yang bergabung di Zoom, sekiranya ada pertanyaan boleh dibuka Zoom-nya.
Baik, ada pertanyaan? Silakan. Rafi, you have any question? Paham ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya ucapkan alhamdulillah. Allah Ta'ala alam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk saya, kawan-kawan semua, dan mudah-mudahan tercatat kita sebagai orang yang duduk di majlis ilmu dalam rangka ibadah kepadanya, dan kalau kita terima manfaat hendaknya untuk bekal setelah kematian, dan mudah-mudahan Allah berikan saya dan kita semua keikhlasan dalam dakwah yang ikut andil dalam menyebarkan kebenaran ini, dan Allah wafatkan kita di atas Islam sampai kita bertemu dengan wajah. Sallallahu wasallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.